Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffi. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan karena hasil voting kemarin masih tetap menang session 10 pada siang hari dan session 6, 7, 8, 9 pada malam hari, maka gue bakalan lanjutin alur session 10-nya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Dan disitu akan banyak berurutan session-session sebelumnya yang pernah gue upload. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shop aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang bertemu dengan kepala klan Gu, yaitu Gu Yuan, sekaligus ayah dari Sun Er. Saat ini Sun Er telah datang menghampiri mereka dan Gu Yuan memutuskan untuk pergi. Melihat Xiaoyan bersama dengan ayahnya, Sun Er lalu berkata, "Kakak Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja?" ucap dari Sun Er. "Ya, aku baik-baik saja. Ternyata yang tadi itu adalah ayahmu, kepala klan Gu Yuan," ucap dari Xiaoyan. "Lalu apa yang kalian bicarakan?" ucap dari Sun Er. "Hahaha, kepala klan Gu Yuan tidak akan menghentikan hubungan kita. Dan dia hanya membahas beberapa hal yang berkaitan dengan klan Xiao," ucap dari Xiaoyan. "Benarkah dia tidak membicarakan soal hubungan kita?" tanya dari Sun Er. "Iya, aku berbicara jujur kepadamu," ucap dari Xiaoyan. "Kalau begitu, ayo kita pulang sekarang. Kakak Xiaoyan, kamu sudah memiliki salah satu tempat untuk memasuki makam surgawi. Yang perlu kamu lakukan adalah menunggu selama 2 hari dan kita akan dapat memasukinya bersama," ucap dari Sun Er. Xiaoyan mendengar ini, dia lalu berterima kasih banyak. "Terima kasih banyak," ucap dari Xiaoyan. Singkat cerita, 2 hari pun berlalu. Hari ini adalah hari di mana makam surgawi akan dibuka. Makam surgawi berada di tempat pegunungan suci Gu. Tempat itu adalah tempat terlarang. Tidak ada yang diizinkan untuk memasukinya. Itu hanya akan terbuka ketika makam surgawi dibuka. Di dalam makam surgawi itu sangat berbahaya. Banyak ahli di zaman kuno yang terkubur di sana. Jika kita bertemu dengan energi yang terlalu kuat, lebih baik kita menghindarinya saja," ucap dari Sun Er. "Makhluk hidup yang telah berubah dari kematian ya," ucap dari Xiaoyan. Makam surgawi dibagi menjadi 3 tingkatan. Badan energi pada tingkatan pertama sebagian besar adalah bintang 3 dozun atau lebih lemah. Mereka tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Badan energi tingkat kedua berada di antara bintang 3 dan 8 dozun. Mereka cukup merepotkan untuk dihadapi. Adapun tingkat ketiga itu benar-benar berada di puncak kelas dozun. Bahkan ada beberapa ahli pamungkas yang telah mencapai kelas doseng ketika mereka masih hidup. Secara normal jarang ada orang yang menerobos ke kelas tingkat 3. Tempat itu terlalu berbahaya, ucap dari Sun Er. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sun Er, Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah makam leluhurku Xiao Xuan ada di tingkatan ketiga?" ucap dari Xiaoyan. "Kabarnya makam leluhurmu berada di tingkatan bagian terdalam dari tingkatan 3. Tetapi jarang ada orang yang berani memasuki tempat itu. Bahkan dari klan Gu sekalipun," ucap dari Sun Er. "Pasti akan ada jalan ketika kita sampai di sana. Nanti kita bisa diskusikan hal ini setelah kita masuk ke makam surgawi," ucap dari Xiaoyan. Di tengah perjalanan ada 3 sosok berjubah hitam yang terbang dari depan mereka. "Huya," ucap dari Xiaoyan. "Kakak Xiaoyan, berhati-hati. Dia adalah orang yang memimpin kelompok dari klan Hun. Kabarnya dia cukup terkenal di antara anggota generasi muda dari klan Hun. Dan dia sangat sulit untuk dihadapi. Dia kemungkinan juga akan memasuki makam surgawi," ucap dari Sun Er. "Ya, aku sudah bertemu dengannya," ucap Xiaoyan. Kemudian Sun Er menunjuk beberapa sosok yang berada di sekitar mereka dan berkata, "Anggota dari klan Ling dari 8 klan tidak datang kali ini. Kelompok di tenggara itu berasal dari klan Yao," ucap dari Sun Er. "Benarkah?" ucap dari Xiaoyan.
Dan yang berada di sisi timur kita adalah orang-orang dari klan Li. Tuan Mang Tianqi pemimpin mereka dalam perjalanan ini. Tetapi dia tidak akan memasuki makam surgawi karena yang bisa masuk hanyalah anggota generasi muda, ucap dari Sun Er. Mendengar itu Xiaoyan mengangguk. Kak Xiaoyan juga sudah bertemu orang-orang dari klan Yan, bukan? Lalu di sisi barat adalah orang-orang dari klan Xin. Karena garis keturunan mereka, tubuh fisik mereka sangat menakutkan. Mereka bisa dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib teratas di dunia binatang ajaib. Mereka semua adalah orang-orang yang akan memasuki makam surgawi kali ini. Setelah klan Gu yang menjaga makam surgawi, klan lain masing-masing hanya memiliki 2 tempat, ucap dari Sun Er. Xiaoyan tiba-tiba merasakan seluruh tempat ini bergetar. Makam surgawi akan segera dibuka, ucap dari Sun Er. Bueng! Suara keras pun terdengar dan retakan spasial menyebar di langit. Cahaya retakan muncul di tengah garis spasial ini. Akhirnya garis itu berubah menjadi pintu spasial. Gua terangin sedikit ya. Spasial, retakan spasial, pintu spasial. Spasial itu apa sih? Mungkin ada yang paham, mungkin ada yang enggak. Spasial itu kayak lintasan ruang dan waktu. Kayak misalkan gini deh gampangnya, kalau Sansuke ngeluarin jurus yang teleport itu kan suka ada pintu gitu yang ngebuka item. Nah itu yang dinamakan gerbang spasial atau ya gerbang kayak lorong waktu lah kayak gitu ya. Paham ya? Yuk kita lanjut. Dan akhirnya garis itu berubah menjadi pintu spasial. Pintu inikah yang menuju makam surgawi? Ucap dari Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat ternyata pintu kuno itu berada di antara langit dan bumi. Semuanya harus mengetahui tentang aturan untuk memasuki makam surgawi. Setiap klan hanya memiliki 2 tempat, ucap dari penetua Tong Xuan. Kakak Xiaoyan, kita harus masuk bersama, ucap dari Sun Er. Baiklah, ucap Xiaoyan. Pintu spesial tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Pintu besar itu perlahan terbuka membentuk celah. Bersiaplah untuk memasuki makam surgawi. Ingat, kalian semua hanya bisa tinggal di makam surgawi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, makam surgawi akan secara otomatis mengeluarkan kalian, ucap dari penetua Tong Xuan. 3 tahun berarti sekitar setengah tahun di dunia luar, ucap dari Xiaoyan. Buang! Celah pintu spasial pun semakin lebar. Beberapa suara angin kencang tiba-tiba muncul dari dalam hutan pegunungan setelah pintu spasial terbuka penuh. Lalu ada 4 sosok dengan kecepatan penuh memasuki pintu yang baru saja terbuka. Anggota klan Gu, Gu Zhen juga masuk, ucap dari Xiaoyan. Gu Yao memilih untuk tidak memasuki makam surgawi kali ini. Sepertinya dia memilih untuk bersemedi. Oleh karena itu para tetua meminta Gu Zhen untuk menggantikannya, ucap dari Sun Er. Sepertinya kekalahan kemarin merupakan pukulan besar baginya. Jika dia tidak menerima kekalahannya, dia akan berhenti di level itu, ucap dari Xiaoyan. Sun Er mengangguk. Dia tersenyum manis dan bertanya, apakah kita juga akan bergerak masuk? Setelah itu Xiaoyan menoleh dan menatap dokter peri kecil di belakangnya dan berkata, waktu yang akan aku habiskan di makam surgawi kemungkinan akan cukup lama. Kamu bisa kembali ke pavilion bintang jatuh terlebih dahulu sementara aku berada di sana, ucap Xiaoyan kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil mendengar ini lalu dia berkata, hati-hati saja, ucap dari dokter peri kecil. Kemudian Xiaoyan dan Sun Er memasuki pintu spasial itu. Jadi inilah makam surgawi, ucap dari Xiaoyan. Sun Er pun menjawab, iya, ucap dari Sun Er. Makam surgawi ini sangat luas. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertemu orang lain atau tidak. Di dalam sini ada energi yang sangat kaya. Ini bahkan lebih kuat dari energi alam Gu, ucap dari Xiaoyan. Ke level manakah Xiaoyan ingin pergi? Tanya dari Sun Er. Jika memungkinkan aku ingin pergi ke makam leluhur Xiaoshuan di tingkat ketiga makam surgawi.
Tetapi tempat itu terlalu berbahaya. Kita tidak boleh terburu-buru sekarang. Lagi pula kita punya waktu 3 tahun di tempat ini, ucap dari Xiaoyan. Sun Er tidak dapat terkejut dengan jawaban Xiaoyan, tetapi dia menyadari karakter Xiaoyan setelah datang ke sini. Wajar saja jika Xiaoyan tidak akan menyerah untuk pergi ke makam Xiao Xuan leluhurnya. Ayo kita bergerak. Makam surgawi sangat besar, kita harus pergi ke tingkat kedua dulu. Perkiraanku kita akan memakan waktu sekitar 4 bulan atau lebih. Karena tekanan energi di dalam makam surgawi ini, kita tidak akan bisa terbang lama. Jadi, kita pasti akan menghabiskan sebagian besar waktu untuk berjalan. Ketika kita mencapai pintu masuk tingkat kedua, kakak Xiaoyan mungkin sudah mencapai puncak bintang 5 dozun dan mungkin saja bisa lebih, ucap dari Sun Er. Oh ya, secepat itukah, ucap dari Xiaoyan. Sun Er tertawa pelan mendengar ini. Tangannya perlahan terangkat lalu mengepalkannya. Dalam sekejap mata kabut di sana benar-benar tersebar. Kemudian tubuh ilusi samar-samar muncul di hadapan Xiaoyan. Ini adalah tubuh energi, ucap dari Xiaoyan. Ya, mereka memanfaatkan kabut untuk menyembunyikan diri. Mereka diam-diam akan mendekati kita dan kemudian melancarkan serangan, ucap dari Sun Er. Sun Er menjentikan jarinya dan sosok ilusi tiba-tiba pecah dan di dalamnya ada sebuah cahaya seukuran ibu jari. Kemudian Sun Er dengan cepat menangkapnya. Ini adalah inti energi di dalam penyimpanan energi yang sangat murni, ucap dari Sun Er. Saat Sun Er membuka tangannya, inti energi itu bersinar sangat terang. Biasanya inti energi di dalam makam surgawi dibagi menjadi 9 tingkatan. Energi yang terkandung dalam inti di tanganku baru saja mencapai kelas 2. Nah, kakak Xiaoyan, kenapa kamu tidak mencobanya dulu? Pegang di telapak tanganmu dan gunakan metode Qi untuk menyerapnya, ucap dari Sun Er. Xiaoyan lalu menerima inti energi tersebut. Setelah itu dia melakukan apa yang dikatakan oleh Sun Er. Xiaoyan tiba-tiba merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Setelah itu energi melonjak di sekitar tubuh Xiaoyan. Akhirnya energi itu memasuki otot, tulang, dan sel-sel dari Xiaoyan. Wah, sungguh hal yang misterius. Ini lebih gampang diserap daripada pil obat biasa. Tidak heran klan Gu dan klan Hun sangat menginginkan berada di tempat ini. Ini adalah tempat harta karun yang misterius, ucap dari Xiaoyan. Jika tidak sulit untuk mendapatkan inti energi seperti itu, bukan tidak mungkin baginya untuk maju ke kelas dozun bintang 6 dalam waktu 4 bulan. Kakak Xiaoyan, ayo kita pergi. Bagaimana kalau kita taruhan siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak inti energi selama 3 tahun ini, ucap dari Sun Er. Xiaoyan tersenyum melangkah maju dan dengan cepat mengikuti Sun Er. Dia sangat ingin tahu seberapa kuat dia akan tumbuh selama 3 tahun ini. Singkat cerita, belasan sosok ilusi mengepung Xiaoyan dan Sun Er. Ayo serang, teriak dari Xiaoyan. Kemudian cahaya keemasan dilepaskan dari tangan Sun Er dan cahaya itu menabrak banyak tubuh energi dengan kecepatan penuh. Bang, bang, buah, bang, bang, 2000, bang. Ledakan menyebar ke seluruh area. Ada 5 inti energi, ucap Xiaoyan sambil membuka telapak tangannya. Aku mendapatkan 6 potong. Kakak Xiaoyan, aku telah menang kali ini, ucap dari Sun Er. Xiaoyan tidak berdaya menggelengkan kepalanya. Serap inti energi ini terlebih dahulu. Aku akan berjaga-jaga, ucap Sun Er sambil menempatkan semua inti energi ke tangan Xiaoyan. Seperti biasalah, Sun Er itu selalu memberikan yang terbaik buat Xiaoyan biar cepet-cepet jadi jago. Inti energinya dikasihin sama Xiaoyan. Udah serap dulu ini nih punya aku gitu ya. Xiaoyan menerima inti energi dan menyerapnya. Sun Er tersenyum saat melihat Xiaoyan menyerap inti energinya. Dia duduk di samping Xiaoyan. Sudah hampir 2 bulan sejak mereka memasuki makam surgawi. Selama 2 bulan ini mereka berdua terus berjalan di tanah yang luas ini. Selama ini inti energi yang mereka peroleh hanya inti energi kelas 2 atau 3. Penyerapan inti energi Xiaoyan tidak berlangsung lama sebelum dia membuka matanya. Bagaimana keadaanmu, ucap dari Sun Er.
sudah ada peningkatan, tetapi aku masih jauh dari tingkat bintang 6. Sepertinya kita harus menemukan beberapa inti energi tingkat tinggi, ucap dari Xiaoyan. Hahaha, kita sudah mendekati bagian tengah dari tingkat pertama. Tubuh energi mulai sekarang secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Jika kita bertarung, kita mungkin bisa bertemu dengan tubuh energi dengan kekuatan Dozun bintang 6 atau lebih tinggi. Inti energi di dalam tubuh mereka paling cocok untukmu, ucap dari Sun Er. Seberapa jauh lagi kita akan bisa sampai ke tingkatan kedua, ucap dari Xiaoyan. Mungkin butuh waktu 1 bulan atau lebih. Makam surgawi memiliki 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah yang paling luas. 2 level berikutnya sedikit lebih sempit, tetapi bahayanya juga akan meningkat, ucap dari Sun Er. Masih ada 1 bulan lagi ya. Kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan. Aku ingin tahu seperti apa kekuatan tubuh energi itu, ucap dari Xiaoyan. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi, ucap dari Sun Er. Ya, ayo kita pergi, ucap dari Xiaoyan. Mereka pun dengan cepat menuju ke bagian terdalam dari makam surgawi. Singkat cerita, Xiaoyan dan Sun Er sudah menghabiskan 4 bulan melintasi makam surgawi yang luas. Apakah ini pintu masuk ke tingkat kedua? Tanya dari Xiaoyan. Iya, betul kakak Xiaoyan. Kamu saat ini berada di puncak bintang 5 dan akan segera menembus ke tingkat bintang 6. Aku sarankan kamu melakukan peningkatan kelas sebelum memasuki level kedua. Jika tidak, doki di dalam tubuhmu tidak akan stabil jika sudah penuh. Apalagi level kedua lebih berbahaya dari level pertama, ucap dari Sun Er. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar itu semua. Setelah berlatih selama 4 bulan di makam surgawi dan menelan ribuan inti energi, doki di dalam tubuhnya berada dalam kondisi penuh. Dia bisa melakukan peningkatan ke bintang 6 kapan saja. Peningkatan level di kelas Dozun membutuhkan terlalu banyak energi. Energi yang telah aku serap selama 4 bulan ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa aku dapatkan di dunia luar, ucap dari Xiaoyan. Dia dengan cepat memusatkan pikirannya, menoleh ke arah Sun Er dan berkata, kalau begitu aku harus memintamu untuk menjagaku lagi. Ucap Sun Er sambil tersenyum. Dia lalu mengangguk. Setelah itu lalu Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya. Dan sekelompok doki mulai menyebar dari tubuhnya. Setelah Xiaoyan menutup matanya dan mencoba melakukan peningkatan 2 jam, angin gelap dan dingin tiba-tiba menerpa. Sun Er melihat ke langit di utara. Dia pun berkata, karena kamu di sini, mengapa kamu harus terus bersembunyi? Ucap dari Sun Er. Hahaha, kamu memang layak memiliki garis keturunan ilahi dari klanku, ucap seseorang yang berada di langit. Lalu 2 sosok berjubah hitam perlahan melangkah di udara dan tiba di depan Sun Er. Hunya, kamu memang benar-benar berani, ucap dari Sun Er. Hahaha, apa yang harus ditakuti? Statusmu tidak menimbulkan penghalang sedikit pun bagiku. Sebenarnya aku ingin tahu keributan seperti apa yang akan terjadi di dalam klanku jika kamu seseorang anggota klan dengan garis keturunan ilahi mengalami tragedi, ucap dari Hunya. Dengan kemampuanmu itu, ucap Sun Er, aku tahu akan sulit untuk berurusan denganmu. Oleh karena itu targetku kali ini bukanlah kamu tetapi dia, ucap dari Hunya. Dan jarinya menunjuk ke arah Xiaoyan. Sebenarnya 1 bulan yang lalu aku merasa kalian berdua melalui mata spiritualku. Tetapi aku tidak menemukan peluang bagus untuk menyerangnya. Untungnya kesempatan seperti ini akhirnya tiba, ucap dari Hunya. Kamu bisa mencobanya sekarang, ucap Sun Er. Baiklah, aku akan melakukannya sesuai keinginanmu. Hunli, ayo kita serang mereka bersama-sama dan bunuh dia, ucap dari Hunya. Baiklah, ucap Hunli. Sepertinya Nona Sun Er pernah mendengar tentang Hunli, bukan? Cukup banyak ahli dari klan Gu telah mati di tangannya selama perkelahian tersembunyi antara klan Gu dan klan Hun selama bertahun-tahun ini, ucap dari Hunya. Hunli lalu berkata, aku juga sadar bahwa kekuatanmu sangat hebat.
Tetapi aku ingin melihat apakah kamu bisa memblokir 2 bintang 8 dusun ketika mereka menyerang bersama-sama, ucap dari Hunli. Lalu Hunli muncul di depan Sun Er dengan kecepatan penuh. Tinjunya langsung menghantam leher Sun Er. Sepik buang! Tinju dan telapak tangannya bertabrakan. Saat pertukaran pukulan tersebut, tubuh Hunli terdorong 2 langkah ke belakang. Menghadapi serangan ganas dari Hunli, kaki Sun Er tiba-tiba menunjukkan gerakan kaki yang sangat misterius. Berkali-kali Hunli mencoba menyerang Sun Er, tetapi Sun Er selalu bisa menahannya. Sun Er lalu mengepalkan tangannya. Api emas berubah menjadi cambuk api yang keluar dari lengan bajunya. Melihat apa yang telah dilakukan oleh Sun Er, Hunli pun lalu menembakkan rantai hitam ke arah Sun Er. Zap! Buang! 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 Suara ledakan-ledakan yang dahsyat terjadi saat keduanya bertabrakan. Hehehe, kamu memang layak menjadi seseorang yang memiliki garis keturunan dewa, ucap dari Hunya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Gila, saat ini Sun Er sedang berhadapan dengan bintang 8 dusun. 2 orang bintang 8 dusun loh sama Sun Er sendirian. Ketika Xiaoyan lagi bermeditasi atau kultifikasi atau memasuki mode kultifikasinya. Wah, luar biasa nih Sun Er kayaknya. Jadi bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya. Apakah Sun Er akan bisa bertahan sampai Xiaoyan menyelesaikan kultifikasinya? Atau malah buat Sun Er itu mah ecek-ecek lah. Dilihat dari gaya-gaya Sun Er ngomong sama mereka kayak, kenapa nggak coba kalian sekarang, coba aja gitu. Kayak apaan sih lu? Menurut Sun Er, menurut gue begitu sih. Ya yang jelas nantikan konten gue berikutnya. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel gue dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan konten gue, kalian bisa share, like, dan komen atau terserah kalian. Terima kasih banyak dan semoga sehat selalu untuk kalian.